Yos, balik lagi sama gue di channel Bermetin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi sorry, ini sore baru bisa bikin video karena ada pekerjaan lain gitu teman-teman ya. So ya, jadi kemarin juga sudah saya update juga untuk Bitcoinnya. Jadi ya memang hampir setiap hari saya update Bitcoin. So jadi langsung aja tanpa basa-basi kita mulai untuk analisa per hari ini ya. Oke, ini untuk USDT dominance secara time frame 1 jamnya ya, di sini setelah adanya bullish divergence akhirnya dia mengalami kenaikan, dan plus juga dia lagi testing di box warna hijau ini ya, strong area supportnya. Ya, ini dia mengalami pemantulan, and then ya kemarin saya menggunakan bantuan kakek Fibo yang saya ambil dari swing high ke swing low-nya dia. Ya, jadi kita mendapati beberapa area next targetnya di sini seperti retracement 0,6 dan 0,2-nya dan di 2-nya gitu ya. Jadi memang ini adanya box warna merah dan ungu. Ya, jadi kalau merah itu kan sekitar 5,96 sampai sekitar 6,03, yang ungu ini sekitar 6,12 sampai 6,16%. Jadi range kisaran-kisaran itu yang berpotensi untuk divisit sama si USDT dominance ini, jadi secara time frame 1 jam. So kita melihat sekarang ini ya, dia masih tertahan terhadap EMA 34 dan 55. Kita bisa lihat garis warna merah, biru dan kuning ini ya mampu menahan laju penurunannya si USDT dominance. Jadi dia sideways aja ya, lagi ngetes, plus juga di sini menjadi area supportnya dia untuk area terdekat ya nih. Dia lagi masih bertahan di sini. So kalau misalkan dari area sini benar-benar mampu dipertahankan dan time frame 1 jamnya dia lagi testing nih di level 50-nya untuk RSI. Jadi kalau misalkan dari sini dia mengalami pemantulan, so yang kita akan lihat dia akan kembali ngetes kembali atau masuk lagi di box warna merah ini, maka yang akan terjadi pada Bitcoin akan kembali koreksi lagi ya, atau glosor lagi. Tapi kalau misalkan area sini mampu gagal di maintain, kemudian dia malah breakdown gitu ya ke area bawahnya, maybe ke kisaran 5,8%, maka Bitcoinnya akan lanjut naik lagi gitu ya. Jadi palingan ini adalah area penentuan untuk si USD dominance terhadap Bitcoin. Untuk secara jangka pendeknya ini adalah area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman semua nih. Di area sini nih yang saya lingkarin dengan warna orange ya. Jadi area ini adalah area krusial. Oke. Next ini untuk Bitcoin secara daily ya. Jadi dia nutup daily candle ini benar-benar menurut saya pribadi nggak bagus ya. Kita bisa lihat dia bikin tail candle ini panjang ke atas ya. Maksudnya tail candle itu apa bro? Yaitu bikin jarum ke atas ya, istilahnya buntut, ekor dan lain sebagainya lah, bisa dibilang bagian upper dari si candle ini sendiri. Jadi menandakan kalau memang untuk jangka pendeknya maybe ya dari si bayarnya itu lagi habis bensin atau lagi habis napas lah untuk nge-push harganya lebih tinggi lagi. Mungkin di sini kita akan melihat sooner or later dia akan ngejar dulu ke area demand untuk mencari pijakan baru untuk bisa lompat lebih tinggi, istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan secara outlook yang ini aja kita bisa pergunakan EMA 34 dan 55 juga, plus dari trendline garis warna merah ini yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi area resisten dan support ya di box warna putih ini ya. Jadi ini adanya confluence ya, confluence of support, gabungan support itu di sekitaran rentan 23.200 sampai 23.600 dolar lah. Jadi range area itu adanya confluence of support yang bisa aja untuk menahan laju penurunan si Bitcoin, and then akhirnya dia bisa melanjutkan penguatannya at least ya. Kalau misalkan dia benar-benar ngetes ke kisaran area sini kemudian mendapati reaksi untuk melanjutkan penguatannya, at least kita bisa lihat untuk dia ngejar ke box ungu ini atau di sekitaran 25.500 dolar lah untuk area target maksimalnya kalau misalkan kita menggunakan trendline resistance ini. Jadi palingan itu dulu dia yang bisa diperhatikan. Palingan kalau misalkan area ini gagal di maintain, ya udah dia bisa kembali koreksi ke box warna hijau ini di kisaran 22.500 sampai 22.700 dolar. Ya palingan itu aja dulu untuk secara outlook yang ini. Next ini untuk daily, untuk perspektif yang berbeda ya. Kalau yang ini kan rising wedge pattern. Ya jadi memang ini adalah bearish pattern. Jadi tentunya tetap aja yang bisa menjadi concern kita adalah EMA 34 dan 55 plus juga trendline support nih di sini. Ya rentannya sama sekitar 23.400, 23.600. Jadi rentannya kisaran itulah ya. Jadi semoga aja seperti sebelum-sebelumnya masih dikasih pemantulan dulu ya. Kita bisa lihat di sini masih dikasih mantul, di sini juga masih dikasih mantul, kemudian di sini juga mantul gitu ya. Jadi
fully ya, sooner or later kalau misalkan benar-benar dia visit di kisaran area sini mengalami pemantulan juga seperti pergerakan sebelumnya 4 kali mantul, ini 1, 2 dan 3. Yang ini potensially keempat semoga mantul juga ya, belum breakdown gitu ya. Kita harapan saya juga gitu, jangan breakdown dulu, tapi kita tetap aja harus siap dengan segala resiko yang ada. Kalau dia breakdown pun ya dia bisa ngejar ke next target support bawahnya. Nah kalau misalkan dia mantul pun kita tetap bisa memanfaatkan untuk area trendline resistan atas ini di sekitar $25.500 lah. Ini masih bisa dibilang possible lah untuk digapai sama si Bitcoin. Nah kalau misalkan let's say dia malah mampu break dari situ, itu pertanda lebih bagus lagi. Cuman tetap aja berhati-hati ya, sama seperti pergerakan sebelumnya, dia mengalami penguatan yang signifikan langsung ditekan mundur lagi, ini juga tekan mundur lagi, bahkan terakhir kali beberapa kali langsung ditekan mundur lagi. Jadi kalau misalkan nanti ya let's say dia mengalami penguatan, malah jangan FOMO ya. Buat kalian mungkin yang berpikir wah ini kapan gua masuk, nanti kalau misalkan udah naik kenceng takut FOMO, ke bawah FOMO, ya udah nanti kalau dia lanjut koreksi pun ya kalian kalau misalkan sesuai dengan trade plan kalian udah pertimbangkan dengan matang-matang ya, kalian bisa cicil beli kurang lebih seperti kalau misalkan koreksi datang ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja gambarannya buat yang nanyain bisa beli dan lain sebagainya gitu. Tentunya selalu menunggu waktu koreksi dengan trade plan kalian masing-masing. Jadi tentunya dengan persiapan skenario baik seperti apa kalian bisa maintain. Kalau misalkan skenarionya buruk, kalian bisa seperti apa juga maintainnya gitu ya. Mungkin dengan cara DCA dan lain sebagainya ya. Itu aja teman-teman untuk secara daily time frame. And then next ini secara hourly time frame ya, time frame 1 jam khususnya. Kita bisa lihat terakhir kali dia kena reject ya di sini. Ini kena rejection, bahkan terakhir kali dia nge-spike yang lewatin dari resisten ini yang sebelumnya digapai. Di sini dia juga false break juga. Ya jadi ini kasusnya kurang lebih sama seperti ini. Kita bisa lihat ya. Di sini saya akan garis putus-putus aja. Oke. Nah, kita bisa lihat beberapa kali percobaan ini gagal mulu dan akhirnya dia nge-spike lebih tinggi, akhirnya false break juga. Ya, jadi memang diangkat lagi lebih tinggi, akhirnya dia turun. Kita bisa lihat terakhir kali ini yang waktu dia coba nge-spike $24.600, dia turun teman-teman bahkan sampai ke $22.400 nih. Jadi memang skenario buruk kalau misalkan terjadi seperti ini, kalian harus siap nih. Ya seperti apa nih, seperti sebelumnya. Kita bisa lihat ini kondisinya hampir sama kalau kalian perhatikan dengan seksama. Nih yang percobaan pertama kali dia benar-benar coba nge-spike lewatin 24.000 ya, cuman ya udah ketekan lagi mundur. Kemudian di sini beberapa kali coba lewatin 24.200-an gitu ya, ketekan mundur lagi. Bahkan terakhir kali sampai dia istilahnya dipaksa dalam tanda kutip ya, sampai 24.600-an sekian, hampir 24.700. Di situ juga kedorong mundur lagi. Kemudian akhirnya market ini koreksi dulu nih Bitcoinnya, koreksi sideways, akhirnya dia bisa mampu melanjutkan penguatannya kembali. Jadi bisa aja hal seperti ini terjadi setelah dia nge-spike ini nggak kuat, and then market perlahan di bawah turun kembali. Ya jadi itu skenario buruknya untuk si Bitcoin secara hourly time frame ya, buat yang nanya-nanyain. Nah kalau misalkan skenario baiknya gimana bro? Oke sebentar ya. Nah di sini kita bisa lihat aja dulu sekilas ya teman-teman. Ini kan box merah, target pertama kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini box hijau next target untuk si Bitcoin. Nah ini secara time frame 1 jam ini terbentuk seperti trendline resistance nih. Ya di sini trendline resistance. Ya ini mungkin EMA 34 dan 55 juga adanya confluence of resistance nih. Trendline plus juga EMA 34 dan 55. Kemudian sebelumnya di sini ya, di sini sebelumnya itu kebentuk seperti ini nih teman. Nih, sebelumnya kebentuk seperti ini. Ya kalau yang saya lihat nih ya, seperti triangle pattern ya. Nah kurang lebih seperti ini. Cuman akhirnya sekarang dia lagi ngetes nih di trendline support bawahnya. Jadi kalau misalkan let's say ini akan saya garis mundur dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dia dari sini aja ketolak mundur lagi, kita bisa ukur aja target penurunannya seberapa ya dari si triangle pattern ini. Kita ukur aja ketika memang dia breakdown kembali nih. Nah kurang lebih memang menghampiri atau akan testing di box warna hijau bawah ini di sekitar 23.700. Cuman memang support kuatnya kan di range ini tuh di sekitar $23.500 yang bisa menjadi area next target penurunan dari si Bitcoin.
Ya, untuk jangka pendeknya, jadi kalau misalkan udah sampai sini kan target penurunan tercapai, bisa aja kita lihat dari pergerakan sebelumnya ini mengalami kenaikan signifikan ketika retest ini juga, dan ya bisa aja ketika memang Bitcoin ini visit ke kisaran sini mendapati reaksi untuk bisa melanjutkan penguatannya atau bahkan ngejar ke kisaran 25.500 dolar. Tentunya diperhatikan terlebih dahulu area support warna box warna hijau ini. Reaksi dari buyernya apakah signifikan seperti sebelumnya atau tidak nih, atau saya tanda ini seperti ini 1 2 ya, dan ini adalah area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan sama kita semua ketika memang Bitcoin visit ke kisaran ini terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan di situ dia adanya reaksi seperti sebelum-sebelumnya, wah ini adalah pertanda cukup baik untuk Bitcoin, maybe dia tarik napas sebentar untuk bisa melanjutkan penguatannya atau ngejar lagi ke area next target kisaran 25.500 dolar. Jadi palingan area ini dulu krusial yang benar-benar perlu diperhatikan untuk secara jangka pendeknya dari si Bitcoin gitu ya. Jadi palingan itu aja teman-teman yang benar-benar bisa diperhatikan sama kita semua. Semoga bisa terbantu dengan adanya outlook dan analisa dari saya. Jangan lupa kalian analisa kembali Dior lagi sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video, some profit.